Terima kasih Tuhan. Saat ini kembali kami datang kepadamu. Kami bawa hati kami, hati yang menyembah Engkau, hati yang mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Menjamah setiap umat-Mu. Dimanapun saat ini umat-Mu berada. Mari kuasa Allah, lawatan Allah ada untuk umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
Ini hati kami Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Mari Engkau mengurapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami tetap tinggal dalam urapan Allah. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini sukacita Allah mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara. Sukacita Allah mengalir setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang mengalahkan Goliat. Kita akan melihat bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-50. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-50. Saya akan membacakannya buat saudara. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umban dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin ia mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dari batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pertempuran Goliat dan Daud, tentu bukanlah pertempuran atau peperangan yang terjadi begitu saja tanpa seizin Tuhan. Sebab peperangan ini menjadi pertaruhan yang besar, bagaimana nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudara, kalau kita melihat Goliat, tentu apa yang kita baca menunjukkan siapa Goliat. Bacaan kita saudara, saya bisa memberikan gambaran bahwa tinggi Goliat ini lebih dari 2,8 meter. Sekali lagi, tinggi Goliat ini lebih dari 2,8 meter. Tentu sosoknya menjadi sosok yang sangat
luar biasa, mungkin kita bisa katakan seperti seorang raksasa, saudara. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah itu menjadi jaminan bahwa ia akan memenangkan pertaruhan melawan Daud yang sangat yang kecil atau yang biasa saja? Apakah itu menjadi standar bahwa dia akan memenangkan pertarungan sepenuhnya melawan Daud? Nah, kita melihat dari firman Tuhan ini terjadi perbedaan yang besar antara Goliat dan Daud. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud dikatakan oleh firman Tuhan dalam keadaan yang menurut pandangan manusia atau menurut pandangan saudara-saudaranya, ia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Menurut pandangan saudara-saudaranya, ia hanyalah seorang pecundang. Tetapi bagi Tuhan, Daud sangat berarti. Daud datang dengan nama Tuhan. Daud datang dengan kuasa Tuhan. Daud datang dengan segala kerendahan hatinya ketika maju di dalam medan pertempuran. Bandingkan dengan Goliat, saudara. Goliat datang dengan penuh keangkuhan. Goliat datang dengan mengandalkan dewa-dewanya. Goliat menganggap bahwa ketika dia datang dengan mengandalkan dewa-dewanya, dia mampu mengalahkan Daud beserta dengan orang-orang Israel yang lainnya. Tetapi faktanya tidak demikian. Faktanya yang terjadi, Alkitab mencatat bahwa Daud memenangkan pertempuran itu. Alkitab mencatat bahwa Daud memberikan kemenangan yang luar biasa. Sehingga kemenangan Daud juga mempengaruhi tentara-tentara Israel yang lainnya untuk ikut berperang menyerbu pasukan Filistin yang ada, yang bersama-sama dengan Goliat. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, kita akan menemukan bagaimana Daud bisa memenangkan pertandingan atau pertempuran itu dengan nama Tuhan. Sekalipun saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Goliat berusaha mengintimidasi Daud. Sekalipun Goliat berusaha menjatuhkan mental Daud, sekalipun Goliat berusaha mencoba menggagalkan semua yang berusaha dilakukan oleh Daud, tetapi tidak ada satupun yang berhasil dilakukan oleh Goliat. Kenapa? Karena Daud datang dengan nama Tuhan. Daud datang dengan kuasa Tuhan. Daud datang dengan segala kerendahan hatinya. Saudara, kesombongan justru menjadi awal malapetaka kehancuran dari Goliat. Keangkuhannya justru menjadi awal kekalahan orang-orang Filistin. Allah tidak senang dengan keangkuhan. Allah tidak senang dengan kesombongan. Untuk itulah Daud memberi pelajaran yang besar buat saya dan saudara hari ini, bahwa untuk bisa mengalahkan sesuatu yang mencoba mengintimidasi dirinya, hanya satu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bertanya, mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Tentu jawabannya karena Daud mengandalkan Tuhan. Tetapi
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu yang menjadi tujuan di mana Daud berusaha mengalahkan Goliat, karena Daud ingin menunjukkan kepada Goliat bahwa Tuhannya jauh lebih berkuasa dari setiap dewa-dewa yang ada yang mereka percayai. Daud ingin menunjukkan kepada orang-orang Israel bahwa Tuhan kita ini loh, Tuhan yang lebih berkuasa dari segala-galanya. Daud ingin menunjukkan kepada orang Filistin bahwa tidak ada satupun Allah di dunia ini yang bisa mengalahkan Allah Israel, Allahnya Daud. Daud tahu bahwa kelemahan terbesar dari orang-orang Filistin adalah mengandalkan Goliat. Mereka berpikir bahwa Goliat yang besar itu akan mampu mengalahkan Daud dan orang-orang Israel. Tetapi sayang, ketika mereka mengandalkan Goliat, justru mereka mengalami kehancuran. Mereka gagal dalam peperangan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Daud menghadapi Goliat, Daud dalam keadaan yang tenang. Saat Daud menghadapi Goliat, tidak ada sedikit pun, sekali lagi, tidak ada sedikit pun ciut nyali dari Daud. Tidak ada sedikit pun. Yang ada adalah Daud semakin menunjukkan kualitasnya di hadapan Goliat. Yang ada adalah Daud semakin menunjukkan kapasitasnya di hadapan Goliat. Daud tidak berkecil hati, Daud tidak putus asa. Daud tidak gentar, saudara. Daud memandang Goliat tidak ada apa-apanya. Daud memandang Goliat tidak ada artinya. Karena Daud percaya bahwa yang bersama-sama dengan dia, Tuhan di atas segala Tuhan. Daud memiliki tekad yang kuat. Daud tahu bahwa ketika dia bersama dengan Tuhan, ketika dia maju berperang bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti membela dia. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang menghadapi Goliat-Goliat di dalam hidup saudara. Mungkin Goliat-Goliat yang saudara hadapi itu sedang mengintimidasi kehidupan saudara. Mungkin Goliat itu berupa pekerjaan saudara yang saudara rasa pekerjaan itu seolah-olah sudah mulai tidak memberikan harapan lagi buat saudara. Atau mungkin Goliat yang saudara hadapi adalah masalah rumah tangga saudara, keluarga saudara. Atau Goliat saudara adalah ikatan-ikatan di dalam diri saudara, di mana saudara berusaha untuk melepaskannya, tetapi saudara tidak mampu menurut saudara. Saudara, kalau saudara memandang Goliat itu lebih besar dari Tuhan yang kita sembah, maka Goliat itu akan semakin mencengkeram kehidupan saudara. Tetapi kalau saudara memandang Goliat itu tidak berarti apa-apa sebagaimana Daud memandang Goliat, saya percaya saudara mampu melewati segala sesuatunya dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Bukankah tidak ada sesuatu yang terlampau sulit kalau kita mengandalkan Tuhan? Bukankah Daud bisa mengalahkan Goliat dengan kerendahan hatinya? Ingat saudara,
Kerendahan hati menjadi modal utama Daud mengalahkan Goliat. Hubungan Daud yang begitu intim dengan Tuhan menjadi salah satu faktor penentu Daud mengalahkan Goliat. Bagaimana kehidupan saudara? Bagaimana kehidupan saya dengan Tuhan? Sudahkah di dalam kehidupan kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita? Sebagaimana Daud menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dia. Atau adakah sumber kekuatan lainnya di dalam diri kita yang mencoba menekan kita, sehingga kita berusaha atau secara tidak langsung mengesampingkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Daud maju berperang, di dalam ayat 49 dikatakan ia mengambil sebuah batu dan diembannya, saudara. Ditujukan kepada Goliat. Itu alat sederhana, saudara. Bandingkan dengan Goliat yang datang dengan kegagahannya, dengan perisainya. Bandingkan dengan Goliat. Daud datang dengan alat yang sederhana. Hanya batu kerikil. Dan juga umban. Buat apa alat sederhana itu? Apakah dengan alat sederhana itu bisa mengalahkan Goliat? Bisa membunuh Goliat? Iya, kalau langsung tepat sasaran. Kalau tidak, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, justru dengan alat yang sederhana itu, Daud mampu mengalahkan Goliat. Tuhan tidak mencari sesuatu yang mewah di dalam diri saudara dan saya. Tuhan butuh kesederhanaan di dalam diri kita. Kesederhanaan dalam hal apa? Bagaimana kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerendahan hati. Tuhan tidak mencari suara saudara yang bagus saat menyembah Tuhan. Tuhan tidak mencari itu, saudara. Tapi Tuhan mau cari hatimu. Kalau engkau memberikan hati yang terbaik di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Daud tidak minder. Hanya alat sederhana tidak mengurangi semangat dia. Justru dengan alat yang sederhana, Daud ingin membuktikan kepada Goliat bahwa aku mampu mengalahkan engkau. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan Goliat mengintimidasi kehidupan saudara. Jangan biarkan Goliat merusak hubungan yang sudah saudara bangun di hadapan Tuhan selama ini. Keadaan yang terjadi saat ini justru seharusnya membawa saya dan saudara lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Seharusnya dengan keadaan sekarang ini justru membawa saya dan saudara setiap hari lebih lagi menyembah Tuhan. Ingat saudara,
Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang dengan rendah hati datang kepada Dia. Dengan tulus. Tuhan tidak mau kita datang kepada Dia supaya kita diberkati. Tuhan tidak mau kita datang kepada Dia supaya kita mengalami kelimpahan. Saudara, saya sudah mengatakan berulang kali bahwa soal berkat tidak perlu kita ragukan karena Tuhan pasti memberkati kita. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita tulus di hadapan Tuhan. Kita belajar kepada Daud bagaimana ia mendeklarasikan imannya bahwa hanya Allah yang sanggup memberikan pertolongan. Ketika ia menyerukan nama Tuhan, kemenangan itu terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi saat ini banyak anak-anak Tuhan justru tidak mampu mendeklarasikan imannya di tengah keadaan seperti saat ini, saudara. Saudara, mendeklarasikan iman di tengah kondisi seperti sekarang ini dibutuhkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana saya dan saudara mendeklarasikan iman itu? Mudah, saudara, tetapi mungkin prakteknya sulit. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi. Sebenarnya kita sudah mendeklarasikan iman kita. Ketika saudara datang di hadapan Tuhan, Tuhan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengizinkan semuanya ini terjadi di dalam hidupku. Sebenarnya kita sudah mendeklarasikan iman kita, bahwa kita benar-benar percaya kepada Dia. Coba saudara perhatikan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego justru ketika mereka mendeklarasikan iman mereka, campur tangan Tuhan turun atas mereka. Saat mereka dimasukkan ke dalam dapur api, tangan Tuhan turun atas mereka. Di dalam dapur api, saudara, justru mereka melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam dapur api justru Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang mengangkat mereka, membuang mereka, memasukkan mereka ke dalam dapur api itu sendiri dikatakan oleh firman Tuhan mereka meninggal, mereka mati karena kepanasan. Mereka tidak tahan lagi. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego justru di dalam dapur api itu mereka mengalami kemenangan, sukacita, dan damai sejahtera. Mungkin keadaan saat ini seolah-olah saudara merasakan seperti dapur api. Mungkin keadaan saat ini saudara merasakan benar-benar menghimpit saudara, benar-benar menekan saudara, benar-benar ingin membawa saudara seolah-olah ingin meninggalkan Tuhan, ingin menyangkal Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah seperti Daud sebagai seorang pemenang. Firman Allah berkata, bukankah kita lebih dari pemenang? Firman Allah berkata, kita lebih dari pemenang. Saya dan saudara lebih dari pemenang. Seorang pemenang tentu dia sudah mempersiapkan dirinya jauh sebelumnya, sehingga ketika ia terjun dalam pertandingan ia sudah siap.
Seorang pemenang tentu dia akan mempersiapkan seluruhnya dengan luar biasa, sehingga ketika dia terjun dalam pertandingan, ia siap mengikuti setiap aturan-aturan yang ada. Ketika Daud mengalahkan Goliat, tentu Daud sudah mempersiapkan diri sebelumnya. Daud sudah melatih dirinya. Daud tidak hanya melatih dirinya dengan kambing domba saat menghadapi serigala-serigala yang berusaha menerkam ternak peliharaan Daud, tetapi lebih daripada itu Daud mempersiapkan dirinya dengan membangun hubungannya kepada Tuhan secara luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan Goliat itu melemahkan iman saya dan saudara. Jangan biarkan Goliat itu menghalangi pertumbuhan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Mari, biarlah kita mau terima setiap proses Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita mau meresponi setiap Goliat-Goliat yang datang di dalam kehidupan kita dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, dengan penuh ketenangan, dengan penuh iman bahwa Tuhan yang kita sembah lebih besar dari Goliat-Goliat yang kita hadapi. Pandanglah setiap proses yang Tuhan izinkan datang dalam hidup saya dan saudara sebagai bagian dari pendewasaan iman. Kalau kita memandang proses itu sebagai bagian dari pendewasaan iman kita kepada Tuhan, maka kita akan menikmati sukacita Allah yang luar biasa setiap hari. Keadaan dunia saat ini tidak akan menggoyahkan iman saudara kalau saudara selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara tidak akan banyak mengeluh. Kita tidak akan banyak mengeluh. Saya tidak akan banyak mengeluh kalau kita dekat dengan Tuhan. Mari kita belajar menjadi seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekali lagi saudara, apapun yang saudara hadapi saat ini, dimanapun saudara saat ini, percayalah Tuhan akan menolong saya dan saudara dengan caranya. Tuhan akan mendengar setiap doa-doa yang kita naikkan dengan caranya. Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu ketika kita datang dengan penuh kerendahan hati. Maka kasih Tuhan itu akan mengalir setiap hari di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala keajaiban Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sukacita itu mengalir di dalam hidup kami. Kami sangat berterima kasih kepada Engkau buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Bapa, siapakah kami sehingga Kau begitu mengasihi kami? Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan beri kekuatan yang baru bagi kami semua, bagi setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Mari Tuhan,
Mungkin saat ini ada umat-umat-Mu yang sedang sakit. Saat ini ada yang sedang terbaring sakit di rumah dan di rumah sakit, sedang mengalami kelemahan. Tuhan, berikan pemulihan, kesembuhan, penghiburan, damai sejahtera mengalir di dalam setiap kehidupan umat. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan Yesus, Tuhan, ini kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Layak disembah, layak disembah. Haleluya. Engkau berkuasa bagi kami Tuhan. Engkau berkuasa bagi kami. Engkau berkuasa Tuhan. Engkau berkuasa. Tuhan Yesus, kekuatan kami hanya ada pada saat kami datang berlutut memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau teramat baik bagi kami Yesus. Hari ini hamba datang di hadapan-Mu. Hamba berdoa bagi setiap umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan, mari Kau menjamah setiap umat-umat. Mari Kau memberkati setiap pekerjaan dari anak-anak-Mu.
setiap usaha, bisnis yang dibangun Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berkuasa. Mari Tuhan, bercampur tangan dalam kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Kau memberikan kekuatan, biarlah iman dari setiap umat-umat-Mu setiap hari semakin indah di dalam Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau melihat keadaan bangsa kami Tuhan saat ini. Kami tidak akan berhenti berdoa buat bangsa kami. Kami berdoa mulai dari pemerintahan Tuhan, dari pusat bersama dengan jajarannya Tuhan. Demikian juga Tuhan, para petugas keamanan Tuhan, aparat kepolisian, TNI, Polri Tuhan. Demikian juga Tuhan, petugas medis yang Kau pakai untuk bekerja bersama-sama dalam menangani wabah virus corona yang ada Tuhan. Bahkan mungkin penyakit-penyakit lainnya Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkuasa atas bangsa ini. Kau nyatakan kuasa-Mu atas bangsa ini. Demikian juga Tuhan dengan kota kami. Kota di mana kami datang memuji menyembah Engkau. Kota di mana umat-Mu hidup. Kota di mana umat-Mu bekerja. Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudaraku, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih Allah setiap hari dinyatakan di dalam kehidupan kita. Biarlah berkat-berkat Allah mengalir setiap hari dalam kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.